lagi dalam perjalanan ke tempat yang super keren. Kalian tahu nggak kita mau kemana? Ke sebuah planet yang indah banget. Tuhan sendiri yang menciptakan untuk kita. Lihat Lennox, kita sudah hampir sampai. Halo IFGF Surabaya, apa kabar semua? Saya ingin melihat tangan yang terangkat yang lagi onsite bersama dengan saya di sini. Ya oke, wait. Alright, perkenalkan nama saya Alan. Izinkan saya menyapa Anda semua yang datang hari ini, baik yang onsite maupun yang online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Nah hari ini untuk teman-teman semua mungkin yang baru pertama kali datang ke IFGF Surabaya, pastikan Anda bertemu dengan salah satu teman kami dari Connect Team. Kami ingin berkenalan dengan Anda, mengenal Anda lebih baik lagi, sehingga kami bisa memberikan apa yang terbaik dari gereja ini. Dan hari ini kita akan merayakan Father's Day. Bapak-bapak mana nih? Gak ada bapak ya? Ya gitu dong, bapak-bapak. Happy Father's Day untuk Anda semua dan untuk saya juga yang sudah menjadi bapak di umur yang 40 lebih ini ya. Rempong juga umur segini punya anak kecil saudara. Anyway, bukan curhat tapi cuma informasi aja. Jadi kalau pengen punya anak cepet-cepet ya. Alright, untuk teman-teman juga di sini mungkin yang maupun yang online juga, kalau sebelahnya kebetulan sama papanya atau sama suaminya bisa dikasih hak tuh, bisa dikasih pelukan atau omongan, hey I love you, I appreciate you. It's gonna be nice, alright. Gak ada yang sebelahnya gak ada ya? Dipeluk dong suaminya. Charlie boleh dia untuk pedok si Willy. Nah gitu dong bilang I love you. Nah that's the way. Alright. Oke, happy birthday once again. Kita hari ini akan dilayani Pastor Bobby, one of the best dad juga in town. Jadi pastikan kita punya suatu semangat untuk belajar firman Tuhan hari ini. Oke. Ada pengumuman tambahan yang ini saya harus sampaikan saudara ya. Ini dari manajemen Ruko dan juga gereja menyampaikan Bapak Ibu dan juga teman-teman mungkin yang bawa mobil. Please jangan parkir di sisi sebelah jalan di yang dekat lampu merah. Ada tanda dilarang parkir di sana saudara. Jadi kalau dilarang parkir artinya nggak boleh parkir saudara ya. Kalau Anda pun masih ngeyel di sana mau parkir, silakan hubungin saya terima valet service. Tadi pagi saya bilang valet service-nya saya mau parkir di rumah Pastor Bobby, tapi ada yang komplain katanya kejauhan. Ya udah saya valet aja di polsek terdekat sini saudara ya. Ini bercanda ya saudara. Jadi tolong kita patuhin sama semuanya ini untuk kita bisa untuk kebaikan untuk kita semua yang berada di ruko ini. Nah, if you need translation in English or Mandarin, please do not hesitate to contact one of our usher. They will help you to get all the device that needed to be translated to. Oke? Nah, itu aja beritanya untuk hari ini. Jangan lupa juga follow our IG di Instagram @IFGF_Surabaya. Pastikan Anda juga mengikuti semua berita, semua acara ataupun informasi yang kami bisa berikan untuk setiap kegiatan yang ada di IFGF Surabaya. Itu aja, yuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita akan baca satu ayat yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-4 yang berkata, saya akan bacakan terlebih dahulu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan mengenal Engkau sebagai Bapa yang sempurna dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak mengalami ketidaksempurnaan dalam hidup ini Tuhan, baik seorang anak maupun kami seorang Bapa Tuhan. Kami berdoa
Biarlah hari ini kami dipulihkan Tuhan. Biarlah kami disembuhkan, dibebaskan dari segala kutuk-kutuk Tuhan. Dan kami memiliki paradigma pemikiran yang benar tentang seorang ayah yang sempurna, yaitu Engkau Tuhan yang mau mengorbankan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah dari awal sampai pada akhirnya Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berbicara. Roh Kudus sendiri yang Tuhan yang mengubahkan pikiran, tidak hanya hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi makhluk yang baru setiap kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memberikan hati kami, hidup kami hari ini kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kami siap menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita sembah dan puji Tuhan. Come on. Hatimu nyatakan segala pujian
Setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, Haleluya. Good morning church. Ada sukacita pagi ini, amin. Yang semua memuji Tuhan sama-sama serukan. Woo! Sorak-sorak paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi ini. So let's give him our highest praise. Amen. You are here. As we lift you up, you are riding on the praise. Being thrown over everything, you are seated in our praise. this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Everybody turn it up. This sound of praise, come on, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. As we praise, well, I can feel the change as your presence now in the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, sing it. This is prophetic, I can feel it in the air. Woo! You lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open up, everybody sing it out. Every say, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his over all. Turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Oh, somebody give God your highest praise. Woo! Our praise goes up, your rain comes down. Make it louder, church. Our praise goes up, your rain comes down. Amen. Our praise goes up, oh, your rain comes down. Our praise goes up, 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 up. Your rain comes down. With shouts of praise, with shouts of praise, with sound of praise. King of glory entering, you are riding on our praise. Oh Lord, so turn it up. This sound of praise, come on, make it loud. Any other, lift him up, shout his name over us. Turn it up, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Give him praise. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau terus memuji, bernyanyi, menari bagi Tuhan yang membebaskan kita. Amin. Kasih senyum paling lebar ke kanan kirinya dong. Katakan ayo menari buat Tuhan. Amin. Woo.
Hari ini saya mau mengucapkan Happy Father's Day buat semua ayah yang ada di tempat ini. Kalau kita ingat, sosok ayah merupakan sosok yang sangat berharga bagi hidup kami. Dia yang rela mungkin membanting tulang buat keluarganya. Bahkan rela melakukan segalanya, bahkan berkorban buat anak-anak dan keluarganya. Ketika kita lihat sosok orang tua, sosok ayah di dunia yang seperti itu. Apalagi sosok ayah kita yang ada di surga. Dalam keadaan apapun, ketika kita ada dimanapun, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan pada lembah kekelaman pun ketika kita jatuh, dia yang mengangkat kita. Mungkin seringkali kita mendugakan dia atas perbuatan yang kita lakukan. Tetapi kasihnya tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak terbatas dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini buat ayah kita yang ada di surga. Kita sembah dia. Doesn't matter where I am, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you cover me. You wipe away the tears and leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter what I've done, you cover me. You wipe away the tears and leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. Doesn't matter what I've done, you come for me. You wipe away the tears and leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, you're Father, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me to your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari kita sembah Dia. Mari kita sama-sama nyatakan, kita tinggikan namanya. Ketika
your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. Your love is for me. Your love is for me, oh God. Your love is forever, Jesus. Your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. Father, we worship you. Oh God, you are my Father. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me to your everlasting love. Father, I worship you. Father, we worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me to your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. You are my Father, provider. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Berikan serasa buat Tuhan kita yang layak menerima segalanya. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, dan bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Allah yang selalu menjaga kami. Allah yang selalu mengasihi kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan urapi Pastor Bobby yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap kata yang keluar dari mulutnya merupakan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. To all daddies in this room, this song is for you. Give me your best daddy. I got that little song about yourself.
Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah untuk setiap ayah yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online. Boleh saya berdoa bagi setiap ayah di tempat ini. Kalau nggak keberatan, saya undang setiap ayah dan Anda yang sudah menikah yang nanti akan menjadi ayah. Mungkin belum punya anak, mungkin belum hamil, nggak apa. Boleh bangkit berdiri. Saya mau rindu. Boleh berikan tepuk tangan, applause buat all the fathers in this place. Saya janji Anda nggak dipermalukan, bukan game ini. I just want to pray for you. Sebelumnya saya mau bacakan 1 Korintus 16, 13 sampai 14. Saya mungkin minta jemaat yang single, para istri, ibu-ibu di sini untuk membacakan ini dengan lantang kepada kami, setiap ayah atau akan menjadi ayah yang hadir pada hari ini. Boleh kita bacakan bersama-sama 3, 2, 1. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap ayah di tempat ini, agar setiap daripada kami berjaga-jaga. Pertama atas hidup kami, selanjutnya atas keluarga kami. Aku berdoa ketika kami menghadapi permasalahan, kami akan berdiri teguh. Teguh di dalam iman percaya kami di atas batu karang yang tidak tergoncangkan. Kami lari kepadamu. Kami nggak lari kepada apa yang dunia tawarkan. Tetapi kami lari kepadamu karena disitulah kami mendapatkan jawaban. Aku berdoa kami akan terus kuat. Kami akan terus menjawab panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yaitu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk istri kami, sebagai seorang pemimpin dimanapun kau tempatkan. Berdoa untuk hikmat Allah tercurah di dalam kehidupan setiap ayah di tempat ini. Berdoa kami boleh pengertian, kami beroleh hikmat untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus pakai setiap ayah di tempat ini. Terus naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku berkati pekerjaan mereka, aku berkati usaha mereka. Aku berkati setiap apa yang mereka jamah boleh berhasil. Aku berkati keluarga pernikahan mereka. Anak-anak mereka akan dipanggil diberkati karena mereka hadir di dalam keluarga. Komunitas mereka akan diberkati karena ada mereka hadir di sekitar mereka. Tempat mereka, kerja mereka akan diberkati karena mereka hadir di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless all the fathers yang hadir secara online maupun onsite pada hari ini. Kami serahkan mereka di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Yang percaya, yang setuju sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak-Bapak sekalian di tempat ini. Thank you all volunteers yang melayani pada hari ini 18 Juni 2023. Kita di minggu yang ketiga di bulan Juli dengan seri Building Family. Kalau kita urut permasalahan yang ada di kota ataupun negara kita, biasanya kembalinya ke satu titik yaitu keluarga. Ada permasalahan di dalam keluarga. Oleh sebab itulah kita akan melihat cetak biru dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan sih tentang membangun keluarga itu selama bulan Juni ini. Saya percaya Anda yang belum menikah atau tidak menikah juga tetap akan diberkati melalui pemberitaan firman sepanjang bulan ini. Judul sharing saya adalah level up. Kalau kita bicara level up, berarti kita bicara naik tingkat. Untuk naik sesuatu yang baik, untuk naik biasanya perlu usaha. Atau perlu usaha lebih. Misal kita bicara mau naik gunung, maka kita perlu usaha lebih. Karena biasanya naik tangga aja ngomel, buru-buru naik gunung. Kemudian kita naik pangkat, naik gaji, ini perlu usaha yang lebih. Ataupun kalau kita naik kelas, Anda yang sekolah, ini perlu usaha lebih. Ataupun naik elektabilitasnya karena kita mau bicara pemilu, perlu usaha yang lebih. Dan biasanya bisa naik setelah mengalami atau melalui atau lulus ujian di dalam hidup kita. Tapi berapa banyak yang suka ujian di tempat ini? Siapa yang suka tantangan? Ada? Adrenalin junkie ada di sini? Seadrenalin junkie-nya kita, tantangan biasanya kita nggak suka. Karena manusia pada dasarnya selalu mencari resistensi yang paling kecil. Tantangan yang paling kecil untuk bisa dilakukan. Saya ingat waktu saya
awal-awal kuliah mengambil S1, di mana di awal-awal itu masih boleh diizinkan mengambil kelas-kelas yang umum. Anda bisa pilih kelas-kelasnya. Saya dan teman-teman biasa memilih kelas yang bukan paling susah, saya belum begitu rohani atau belum begitu dewasa. Sehingga kita cari kelas yang paling gampang. Artinya apa? Duduk, hadir, kerjakan PR, pasti dapat perfect score, dapat A atau dapat 4.0. Tapi biasanya di kelas-kelas itu, saya nggak belajar apa-apa. Zip nothing. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita melaluinya tanpa ada tantangan, tanpa ada ujian, biasanya kita nggak belajar apa-apa. Makanya Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kata sempurna di sini bukan sempurna tidak bercacat telat, tapi sempurna dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bahkan di ayat kedua kalau kita melihat, Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau Anda mengalami yang namanya ujian. Kenapa? Kebahagiaan karena pada akhirnya yang diuntungkan adalah kita yang mengalami ujian, di mana kita menjadi sempurna, menjadi dewasa. Dan bahkan di ayat kelima kalau dikatakan kalau kita ini nggak tahu jalan keluarnya terhadap ujian, firman Tuhan berkata, mintalah hikmat. Karena Tuhan sendiri akan berikan kita hikmat sehingga kita bisa level up, kita bisa naik kelas. Saya akan kasih satu joke ini, saya dikasih sama istri saya rasa tepat untuk hari ini. Kalau kita ada father-in-law, biasa ada son-in-law, betul? Ada mother-in-law di sana, ada daughter-in-law. Kalau wife apa? Wife is the law. Saya nggak mau kalah, husband above the law, kira-kira begitu ya. Suami karena Father's Day ini nggak mau kalah harusnya above the law. Saya nggak tahu istri saya kenapa kasih joke ini ke saya berapa waktu yang lalu. Memang perlu kasih karunia untuk bisa memenuhi the law dari istri saya ini. Nah perikop yang kita lihat hari ini menceritakan tentang Jesus and the law. Jadi saya rasa sangat menarik kalau kita melihat bagaimana Yesus masih di dalam khotbah di bukit. Dia mau memberikan 6 hal tentang paradigma pengertian orang tentang hukum Taurat dengan apa yang sebetulnya Tuhan mau kita pahami. Sehingga Yesus membagikan 6 hal ini di Matius 5 yang hari ini kita akan lihat 3 saja. Mari kita baca prelude-nya terlebih dahulu di ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, sekali lagi dia tekankan, melainkan untuk menggenapinya. Ada 2 sisi, 2 grup orang secara nggak langsung. Grup orang yang pertama berkata bahwa Yesus ini terlalu radikal. Kelihatannya dia mau mengganti semua hukum ini. Gak boleh dia ganti hukum, emang dia siapa? Tetapi Yesus sendiri berkata, aku bukan datang untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus menggenapi 300 lebih nubuatan mesianik di perjanjian lama. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang berkata, hilangkan aja hukum Taurat itu. Kenapa? Karena begitu memberatkan, begitu menjerat banyak orang oleh pengajaran-pengajaran dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Nah kalau kita lihat di ayat 18-19, maka Yesus menekankan bahwa Alkitab kita itu tidak ada kesalahannya. Atau inerrancy of the Bible. Itu ditekankan oleh Yesus di sana. Bahkan Yesus sendiri berkata, siapa yang melakukan firman Tuhan, Taurat itu, mereka akan mendapatkan pahala. Bahkan siapa yang mengajarkannya, mereka akan mendapatkan upahnya. Kita baca di ayat 20 selanjutnya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang berat teman-teman. Kalau disandingkan kita masuk ke surga dengan kesalehan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya adalah orang yang super saleh, bahkan standar kesalehan orang pada zaman itu. Kalau kita berbicara sampai detail hal persepuluhan,
Mereka itu menghitung hal-hal yang terkecil sekalipun pada zaman itu kebanyakan berupa hasil panen. Jadi semua yang kecil-kecil, selasih, adas manis, jintan, ini kecil-kecil dihitung sama mereka untuk diberikan persepuluhannya. Kesalehannya begitu tinggi. Dan kata firman Tuhan, tidak lebih benar itu bukan hanya sedikit lebih baik teman-teman. Tapi jauh lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini. Selanjutnya kita masuk bagian pertama, Yesus bandingkan. Kamu mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Berhenti di sini kita akan berkata, I think I'm good. Mayoritas dari kita nggak pernah membunuh. That's fine. I think aku boleh qualified di sini. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya tidak akan terlalu masuk di dalam istilah teknisnya. Tetapi kalau kita melihat di sini, marah itu belum tentu dosa. Tetapi apa yang Anda perkatakan setelah Anda marah, itu bisa membawa Anda ke dalam dosa. Oleh sebab itu Efesus, Paulus berkata bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Apabila kamu menjadi marah, jadi belum tentu dosa nih. Tapi Paulus berkata, janganlah kamu berbuat dosa. Marah di Matius 5, ini dari akar kata orge. Orge ini bukanlah semua amarah yang tahu-tahu meledak keluar begitu aja. Misalnya kita dipepet orang di jalan, tahu-tahu marah gitu. Bukan itu dibenarkan, tidak gitu. Itu bukan pembenaran. Tetapi di sini Matius 5 mengatakan orge artinya apa? Sebuah kemarahan yang sudah ada di dalam, yang tidak mati seperti baranya itu sengaja dihidupkan dengan diisi kayu, diisi arang supaya apinya terus membakar. Ini kemarahan yang seperti itu. Sehingga Yesus berkata kemarahan seperti ini berbahaya ketika keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Perkataan inilah yang Yesus sebutkan sama kuasanya dengan membunuh. Sehingga dalam membangun keluarga, ketika kita bicara building family, yang pertama kita perlu level up adalah perkataan kita. Sebuah paradoks, di mana kata-kata yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi disejajarkan oleh Tuhan dengan pembunuhan. Ini menunjukkan betapa Tuhan serius akan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ini menunjukkan bahwa begitu besar kuasa perkataan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Anda nanti bisa baca di Yakobus, begitu besarnya kuasa dari lidah kita. Gitu. Tapi kalau kita melanjutkan ayat 23-27, Yesus memberikan dua contoh bagaimana kita bisa berhidup berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa hubungan horizontal kita itu sepenting hubungan kita vertikal dengan Tuhan. Saya ulang lagi, bahwa Tuhan menganggap hubungan kita dengan sesama itu sama pentingnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itulah 1 Yohanes 4:20 berkata seperti ini. Jika ada orang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, orang itu adalah penipu. Sebab orang yang tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kita kembali ke perkataan kita. Kalau Anda mau melihat sikap Anda terhadap orang-orang yang Anda kasihi, cara yang termudah adalah Anda perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda, terutama ketika Anda sedang marah. Perhatikan itu. Itulah sikap hati Anda terhadap orang tersebut. Bisa itu istri Anda, suami Anda, anak Anda, orang tua Anda. Karena Matius 12 ayat 34 berkata, out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Karena apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati kita. Oleh sebab itulah hati-hati di dalam perkataan kita. Karena di situ biasanya dosa mengintip gitu. Nah, kata-kata juga biasanya menjadi barometer yang akurat dari kondisi rohani kita. Kata-kata menjadi barometer yang akurat untuk kondisi rohani kita.
Sehingga perhatikan kata-kata yang Anda ucapkan. Bukan hanya ucapkan, tetapi kata-kata yang Anda cantumkan di dalam media sosial Anda. Yang jempol Anda tuliskan. Itu merupakan refleksi dari kondisi hati kita. Refleksi daripada kondisi rohani kita. Nah mungkin rumus fisika ini akan membantu kita dalam berkata-kata lebih bijak lagi. Dimana kita tahu hukum Newton yang kedua. Yang nggak belajar fisika nggak apa, ini bukan ujian. Gitu. F sama dengan M kali A. Kalau kita bicara F ini berarti apa? Bahasa Indonesia gaya gitu. Tetapi lebih tepatnya saya rasa force. Force ini berbicara tentang kuasa, tentang kekuatan, tentang dampak. Sehingga kata-kata Anda dan saya memiliki kuasa atau dampak yang begitu besarnya. Kata-kata Anda bisa menghidupkan atau bisa mematikan. Kata-kata Anda bisa memulihkan atau melukai. Kata-kata Anda bisa meluncurkan, mobil bisa diluncurkan atau bisa menghancurkan. Seperti mobil ada di gambar ini, hancur begitu saja karena oleh kuasa daripada perkataan. Kata-kata bisa mempersiapkan ataupun bisa menghilangkan. Itu begitu besarnya dampak atau kuasa daripada perkataan kita. Dan itu berbanding lurus dengan M dan A. M-nya apa? M-nya adalah massa. Massa ini adalah bobot atau beban yang ada kalau kendaraan gitu ya. Semakin besar, dia otomatis akan membawa force, akan membawa gaya yang lebih besar ketika diluncurkan. This is talking about the proximity, the law of proximity. Atau hukum kedekatan. Semakin Anda dekat dengan seseorang, disitulah Anda lebih mudah disakiti. Tapi bukan berarti terus lebih baik saya nggak dekat sama banyak orang pastor gitu. Saya mengasing di gunung aja gitu. Anda di gunung pun Anda masih bisa disakiti oleh orang-orang di sekitar Anda. Melalui dunia kita yang semakin terkoneksi hari ini. Sehingga Anda nggak bisa lari sebetulnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengevaluasi. Karena kedekatan Anda itu akan memberikan bobot yang lebih besar daripada orang asing. Contoh. Sopir dari mertua saya beberapa kali berkata kepada saya, ganteng ngire gitu. Nanti setelah ibadah nggak usah kasih itu ke saya karena saya nggak perlu afirmasi tersebut gitu. Maksudnya saya cukup percaya diri, bukan percaya diri gimana karena yang nggak bisa dirubah gitu. Operasi plastik bukan solusinya sehingga this is what it is gitu. Tapi kembali ke sini, ketika sopir dari mertua saya berkata ganteng ngire gitu, bobotnya itu 5. Tapi ketika istri saya yang bilang, Hon, you look great. Gitu. Itu bobotnya 50. Anda lihat perbedaan sama-sama perkataannya ya. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah siapa yang mengucapkan, itu menentukan bobot daripada yang diberikan. Termasuk Anda yang saat ini belum menikah. Yang masih single. Kata-kata Anda itu punya bobot terhadap saudara-saudara Anda. Saudara-saudari Anda. Terhadap orang tua Anda. Itu punya bobot karena kedekatan yang Anda miliki dengan mereka. Sehingga hati-hati dalam Anda mengutarakan kata-kata Anda. Contoh yang lain. Kalau kita bicara kata-kata di penjara. Satu sama lain. Gitu. Itu kita enteng mungkin. Bahkan bisa guyonan. Gitu. Tapi saya pernah ada di satu tempat. Di mana saya berhadapan dengan figur otoritas di balik meja tersebut dan berkata, bisa dipenjara. Itu bobotnya jauh lebih besar. Sehingga malam itu saya merasa nggak bisa tidur. Ya. Tidaklah elok kalau seorang pendeta dipenjara, bukan begitu. Nanti itu ceritanya untuk lain cerita gitu. Nah di sini saya berbicara orang tua. Anda adalah figur otoritas. Sehingga kata-kata Anda bobotnya jauh lebih besar daripada kata-kata orang di sekitar anak-anak Anda. Daripada kata-kata yang mereka dengarkan melalui pulpit pun. Kata-kata Anda sebagai orang tua lebih tinggi. Bahkan saya mau katakan, this is Father's Day. Dad, your word weighs more than your spouse's word. Ini gak bisa dipungkiri. Saya bukan berarti bahwa perkataan istri kurang penting, tidak. Tetapi tidak bisa dipungkiri,
Kata-kata seorang ayah memiliki beban, memiliki bobot, memiliki nilai yang lebih tinggi. Karena secara kodrat Tuhan sudah menciptakan demikian bahwa laki-laki untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala di atas rumah tangga. Sehingga ayo sama-sama kita melatih bagaimana kita mengutarakan, mengucapkan kata-kata kita. Tadi F-nya adalah the force, not the force be with you. M-nya adalah masa atau beban atau nilai bobot. A-nya adalah percepatan. Pertanyaannya berapa cepatnya kita melontarkan kata-kata kita. Semakin kita cepat melontarkan kata-kata kita, biasanya di situ banyak kekeliruan. Di situ banyak kata-kata yang kita sesali. Dan kalau kita bicara F itu senantiasa berbanding lurus dengan bobot dan dengan kecepatan, maka kita harus hati-hati di dalam kita mengucapkan kata-kata. Yakobus sekali lagi memberikan pesan yang sangat baik agar kita cepat untuk mendengarkan. Yakobus 1 ayat 19. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sehingga ada baiknya sebelum kita berkata-kata, ayo kita evaluasi. Kita evaluasi apakah saya orang yang cocok untuk menyampaikan pesan ini. Terutama kalau pesannya pesan yang berat, kata-katanya kata-kata yang lebih serius yang Anda mau sampaikan. Coba dievaluasi apakah pasanganku mungkin orang yang lebih tepat. Mungkin orang tuaku ada orang yang lebih tepat untuk menyampaikan ini. Atau anakku orang yang tepat. Atau Anda evaluasi apakah waktunya tepat. Atau tempatnya tepat. Dan lain sebagainya. Disinilah ketika Anda mengevaluasi dari berbagai macam sudut. Maka Anda sebetulnya sedang lambat untuk berkata-kata. Itu yang pertama, level up. Yang berikutnya dalam membangun keluarga, in building family, you need to level up in your thinking. Anda harus level up di dalam pikiran Anda. Yesus melanjutkan di ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi Yesus berkata selanjutnya, setiap orang yang memandang perempuan, serta mengingininya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Zaman itu definisi berzina adalah apabila sudah bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya. Konteksnya ini pria, lebih diarahkan kepada pria. Tetapi Yesus menaikkan standarnya, level up. Sehingga dalam konteks mengingini saja di dalam pikiran, Yesus berkata kamu sudah berzina di dalam pikiran kamu. Ayo kita, terutama laki-laki di tempat ini, enggak terkecuali perempuan. Level up di dalam pikiran kita. Begitu banyak pernikahan dan keluarga rusak karena diawali dari masalah yang hadir di dalam pikiran kita. Yang kita izinkan untuk ada di sana senantiasa mengganggu dan tanpa kita sadar kita pupuk. Ketika itu kita lakukan, maka suatu hari kita akan melakukannya, melakukan perbuatan dosa tersebut. 29 kita coba lihat Yesus kasih saran apa untuk supaya kita bisa level up dalam pikiran kita. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh ditampakkan dalam neraka. 30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk ke neraka. Yang menarik di sini adalah kata menyesatkan. Kata menyesatkan di sini bahasa Yunaninya adalah skandaliso. Skandaliso adalah sebuah perangkap atau jebakan atau jerat yang mematikan yang dipakai orang zaman kuno untuk berburu binatang yang kecil. Sehingga biasanya ada umpan ditaruh di sana. Ketika binatang itu sudah ada di bawah batu tersebut, ditariklah kayu tersebut dan si binatang ini akan mati. Dan bisa ditangkap dan dinikmati. Demikian juga dengan iblis. Iblis menaruh banyak sekali jebakan demi jebakan, skandaliso di dalam hidup kita melalui pikiran kita. Disitulah iblis taruh, sehingga ketika kita sudah ada di bawah batu tersebut baru dia tarik tuasnya. Dan akhirnya kita akan mengalami kehancuran keluarga kita, pernikahan kita, dan lain sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang Yesus mencungkil mata, menyarankan untuk mencungkil mata, memotong tangan, ini bukan secara harafiah. Tetapi Yesus mengajarkan kita mengambil langkah yang begitu ekstrim.
ketika kita bicara tempat pikiran yang paling subur. Tahukah Anda bahwa pikiran Anda adalah tempat yang paling subur untuk ditanam. Bukan lahan Indonesia, tetapi pikiran saya daripada Anda. Di situ Tuhan bisa tanamkan banyak ide-ide kreatif. Dan kalau Anda izinkan itu terus tumbuh berkembang, maka disitulah akan lahir banyak sekali hal-hal inovatif dari hidup Anda. Seringkali iblis taruh benih-benih atau umpan-umpan. Bukan hanya benih, tapi umpan sehingga Anda dihancurkan. Anda dimatikan. Mari kita jangan masuk ke dalam jebakan atau skandalisme dari iblis ini. Seberapa ekstrimnya kita harus menjaga pikiran kita. Se-ekstrim Amsal 4 ayat 23. Di mana dia berkata, jagalah hatimu. Atau dalam sini firman Tuhan selalu berkata hati dan pikiran itu hal yang sama. Jagalah hatimu dan pikiranmu dengan segenap kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaganya dengan segala kewaspadaan. Beberapa cara ekstrim yang kita harus lakukan kalau perlu adalah kita delete aplikasi-aplikasi yang gak penting dari mobile phone kita. Bisa jadi itu YouTube, bisa jadi itu adalah Instagram kita, TikTok kita. Atau kalau Anda subscribe ke hal-hal yang bisa membuat Anda terjatuh. Baik itu mungkin magazine yang berbau porno. Mungkin itu OnlyFans. Unsubscribe. Kalau sampai itu Netflix, Disney, saya sebutkan nama di sini, unsubscribe if it's necessary. Karena Anda nggak mau masuk ke dalam perangkap iblis. Skandaliso yang sudah iblis siapkan di dalam hidup Anda dan saya. Miliki rekanan di mana Anda bisa terbuka, accountable. Kalau Anda sudah menikah dengan pasangan Anda, bukan dengan orang lain. Tapi kalau Anda belum menikah, find somebody di mana Anda bisa saling menguatkan dan dikuatkan di sana. Yang berikutnya dan yang terakhir. Dalam membangun keluarga, Anda perlu level up di dalam pengertian Anda. Yesus melanjutkan berkata di ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayat ini sering dipakai sebagai sebuah alasan bahwa Yesus mengizinkan perceraian. Ini yang saya sebut yang namanya confirmation bias. Confirmation bias atau bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mengumpulkan bukti atau informasi untuk mensupport apa yang hendak kita lakukan meskipun itu salah. Anda bisa menangkap sejauh ini? Kita seringkali terjebak di dalam konfirmasi bias ini, sehingga kita mencari ayat-ayat yang mendukung supaya kita bisa, misalnya dalam konteks ini bercerai. Sehingga Matius 5:32 dipakai untuk membenarkan, Yesus mengizinkan kok. Konteksnya padahal kalau kita lihat nanti sedikit berbeda. Tetapi kalau kita coba lihat kembali 31-32, ini sepertinya kurang level up. Karena kalau untuk saya, pandangan saya, seorang yang menikah, kemudian dia berbuat zina, jadi nyeleweng gitu istrinya atau suaminya, maka menurut saya ya wajar-wajar aja kalau diceraikan. Bukannya begitu? Anda setuju? Wah, semua rohani di sini ya, nggak setuju semua gitu. Menurut saya ini kurang sesuai dengan dua hal yang pertama tadi, tentang pembunuhan dan tentang zina di dalam pikiran. Nah, kalau kita lihat kembali, karena hanya 2 ayat sehingga kurang menurut saya menjelaskan lebih lanjut. Tetapi Yesus sebetulnya ditanya pertanyaan yang sama oleh ahli Taurat dan orang Farisi untuk menjebak dia di Matius 5. Dikatakan seperti ini. Mereka bertanya, mereka ini ahli Taurat dan orang Farisi, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, menariknya pada zaman itu, ketika kita bicara tentang perceraian, ada 2 kubu besar. Kubu yang pertama, yaitu kubu Rabi Shammai. Dia ini lebih konservatif. Konservatifnya, seorang suami boleh menceraikan istrinya apabila diketahui, ditemukan dia berselingkuh atau berzina. Sedangkan kubu yang lain, yang sangat liberal adalah kubu Rabi Hillel. Dia berkata bahwa everything goes. Artinya apa? Kalau lu bangun, suami, lihat istri lu nggak suka aja sama mukanya dia, karena ada wanita lain yang lebih cantik kalau bangun tidur, maka kau boleh menceraikannya.
Kalau engkau disiapkan sarapannya nggak sesuai standar kamu, boleh diceraikan. Itu segitu ekstrimnya. Sehingga sebetulnya mereka ini mau menjebak Yesus. Karena Yesus pengikutnya semakin banyak. Mereka ingin memecah pengikut Yesus menjadi dua bagian. Dan kira-kira dari dua kubu ini mana yang paling banyak pengikutnya? Syamai atau Hilal? Ya Hilal lah, paling gampang kok ya. Pokoknya kalau nggak suka cerai aja gitu. Nah, mereka paham bahwa Yesus ini orangnya cukup radikal sehingga mereka berpikir Yesus setidaknya akan berpihak pada Syamai. Ketika kubu Syamai berarti dia akan kehilangan banyak sekali pengikut dari sebelah sini, Rabi Hillel. Oleh sebab itulah Yesus tidak terjebak. Jawaban Yesus, kita akan lihat jawaban Yesus di ayat 4 sampai 6. Tidakkah kamu baca? Nah teman-teman, saya mau berhenti sebentar. Seringkali kita itu dengar dari media sosial, dengar dari orang, oh ikut Tuhan itu kamu gak perlu perpuluhan. Tahu gak itu semua sudah dihilangkan. Ikut Tuhan itu boleh kok bercerai gitu. Yesus bilang, kamu gak baca tak gitu. Stop and read the word of God. You need to get yourself rooted. Anda perlu tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga Anda gak mudah diombang-ambingkan. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini Yesus mengutip Kejadian. Kemudian ayat ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sampai di sini masih Yesus mengutip kitab Kejadian. Tetapi setelah itu dia menambahkan, karena itu siapa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ini tambahan Yesus. Dan tidak boleh, kalau saya baca di bahasa Yunaninya, ini akan menjadi sebuah pewahyuan bagi Anda. Tidak boleh bahasa Yunaninya adalah tidak boleh. Artinya apa? Sama, udah, nggak usah dicari lagi. Tidak boleh, itu jelas. Sehingga Yesus berkata, there is no clause for divorce. Nah kita kembali ke Matius 5:32. Setelah kita baca lagi masih nggak jelas lagi. Oleh sebab itulah coba kita sedikit lebih dalam. Kita ngelihat dalam bahasa Yunaninya. Nggak semuanya kita lihat, cuma dua kata aja. Kata kecuali zina, bahasa Yunani menggunakan kata porneia. Disitulah kita mendapatkan kata porn. Oke? Kata porneia ini berarti percabulan harusnya bahasa Indonesia. Sehingga terjemahan baru itu kurang tepat ketika menerjemahkan sebagai zina. Harusnya percabulan. Atau sexual immorality bahasa Inggrisnya. Sedangkan kata berzina di bagian yang kedua itu adalah moikia atau adultery kalau bahasa Inggrisnya. Bedanya apa? Di sini teolog masih berdebat bedanya. Tetapi kita nggak akan masuk dalam perdebatan para teolog. Kalau menurut saya percaya bahwa perbedaannya seperti ini. Saya berpihak di satu grup teolog yang berkata bahwa porneia itu adalah dosa seksual sebelum pernikahan. Sedangkan moikia adalah dosa seksual di dalam pernikahan. Nah ini akan membantu kita menafsirkan dengan lebih baik ayat 32 ini. Ayat pendukungnya nanti Anda bisa lihat. Kalau Anda melihat di Matius 15 ayat 19. Anda bisa catat aja. Matius 15 ayat 19 ini berkata tentang berbagai macam dosa. Dan di situ disebutkan dua dosa yaitu percabulan dan perzinahan. Porneia dan meikeia. Kalau mereka sama harusnya, Alkitab kita udah tebel bukan? Jadikan satu aja perkataan ini, supaya nggak begitu tebel Alkitab kita. Tetapi karena dipisah, saya percaya ini signifikasinya berbeda. Kemudian kalau kita ngelihat di Matius 1 ayat 18 dan 19, di mana Yusuf ketika tahu bahwa Maria hamil oleh Roh Kudus, konteksnya dia belum menikah tetapi sedang bertunangan. Maka dikatakan Matius mencatat bahwa Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam. Dan Matius mencatat Yusuf adalah orang yang tulus. Artinya tidak disalahkan. Sepertinya diizinkan. Dan kalau Anda melihat di Yohanes 8 ayat 41. Ahli Taurat dan orang Farisi ini menyindir Yesus. Yesus itu anak haram. Karena dari percabulan. Percabulannya bahasanya adalah porneia yang digunakan. Bukan moikia. Jadi haram karena apa? Karena belum menikah, sudah hamil.
Bukan karena menikah nyeleweng sama orang kemudian hamil akhirnya keluar Yesus. Tapi itu perbedaannya kira-kira seperti itu ayat pendukungnya. Sehingga Matius 5:32 kalau saya boleh terjemahkan, saya meminjam bahasa dari teolog John Piper, kira-kira berbunyi seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena percabulan pada waktu masa pertunangan atau sebelum menikah, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Sehingga artinya apa? Artinya nggak ada klausal, kalau sudah menikah nggak bisa cerai. Kecuali sebelum menikah, masih pertunangan. Oleh sebab itulah kalau di kelas kita, di kelas premarital classes kita, Committed and Forever, kita berbicara sebelum Anda say I do, Anda masih bisa keluar. Masih bisa membatalkan. Tetapi setelah ini nggak ada klausal firman Tuhan yang mendukung hal itu. Nah kalau Anda berkata, loh pastor ini kurang kuat deh. Porneia moikia ini kelihatannya nggak kuat ini. This is not a good ground gitu. Dan tetap berpegang bahwa boleh diceraikan kalau sampai berzina gitu. Kalau itu yang Yesus maksudkan, maka menurut saya Matius 5:32, Yesus sedang berpihak kepada kubu Hillel. Artinya apa? Siapa saja boleh menceraikan istrinya. Kenapa? Karena Anda dan saya pasti sudah berzina menurut standarnya Yesus. Matius 5:28. Barang siapa yang melihat seorang wanita mengingininya, maka dia sudah berzina. Kata berzina di sana moikia, di dalam hatinya. Sehingga saya rasa nggak cocok. Ini bukan level up yang dimaksudkan Yesus. Yesus nggak mungkin mengizinkan atau berpihak kepada pernikahan yang sangat liberal, dianggap enteng, bisa diceraikan karena alasan apapun. Interpretasi yang tepat adalah pernikahan didesain oleh Tuhan sekali untuk selamanya sampai saat memisahkan. Sampai maut memisahkan, tidak ada perkecualian yang lain. Oleh sebab itulah, ketika murid-muridnya dengar ini, kita ngelihat responnya murid-muridnya, maka ini akan menentukan bahwa oh ini yang dimaksud Yesus. Respon murid-muridnya bukan ada di Matius 5, tapi Matius 19 kelanjutannya. Nanti ayat 7, 8, 9 Anda baca. Tetapi ayat 10 Anda melihat respon murid-muridnya ketika Yesus sudah ngasih tahu tentang hal ini, tentang perceraian. Jika demikian, ini murid-muridnya yang bilang pada Yesus, dalam hubungannya antara suami dan istri, artinya nggak boleh bercerai, maka murid-muridnya bilang apa? Lebih baik jangan kawin. Terlalu sulit Tuhan. Nggak bisa. Poin pengertian, level up dalam pengertian, konteks pernikahan, kita perlu buang jauh-jauh kata perceraian. Saya dan istri minggu depan akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-21 tahun. 21 tahun belum achievement menurut saya. Achievement kalau kita sudah nanti masuk ke 50 tahun baru boleh disorakin. 21 tahun masih perjalanan panjang. Tetapi 21 tahun perjalanan pernikahan kami belum pernah terlintas sekalipun kata perceraian paling enggak di pikiran kami. Mungkin di pikiran istri saya membunuh sudah pernah. Tapi kalau bercerai belum. Kenapa? Karena istri saya nggak ada di sini sehingga saya berani ngomong. Kenapa? Karena sejak awal pernikahan kami sepakat. Kata perceraian kita hapus ya dari kosakata kita. Nggak pernah keluar, nggak pernah terpikirkan. Karena apa? Tuhan desain pernikahan sekali untuk selamanya. Kalau Anda tidak hapus itu, maka Anda akan cenderung punya konfirmasi bias ini tadi. Anda akan cari pembenaran, demi pembenaran sehingga Anda aminkan boleh untuk bercerai. Dalam setiap permasalahan pernikahan saya percaya selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itulah kami di sini, para hamba Tuhan, para marriage mentors, bersedia berjalan bersama dengan Anda. Membantu Anda untuk berhasil dalam pernikahan Anda. Kalau Anda perlu bantuan, perlu pertolongan, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan melayani Anda. Nah meskipun Tuhan itu membenci yang namanya perceraian, Anda bisa baca di Maleakhi 2. Tetapi bukan berarti Tuhan benci orang yang bercerai. Saya ulang, Tuhan bencinya sama perceraian bukan sama orangnya.
Tuhan bencinya sama dosanya, bukan orang yang berdosa. Sekali lagi bukan berarti Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan membenci yang namanya perceraian. Tapi Dia mengasihi orang yang bercerai. Bahkan apabila ini merupakan pernikahan Anda yang kedua, atau ketiga, atau yang keberapa. Di sini tugas gereja Tuhan bukan untuk menghakimi Anda. Tetapi sebaliknya tugas gereja Tuhan adalah menjadi support system Anda. Mendukung Anda untuk memastikan pernikahan Anda berhasil. Mari kita bangkit berdiri. 3 hal ini yang kita perlu level up. 3 hal ini yang kita perlu dalam membangun keluarga, building family. We need to level up di dalam perkataan kita. Hati-hati apa yang Anda ucapkan. Karena ucapanmu berkuasa. Bisa memberi kehidupan atau bisa memberikan masa depan yang suram, kematian. Level up di dalam pikiran kita. Pikiran kita ini tempat di mana paling subur. Disitulah iblis sengaja menaruh yang namanya skandaliso. Supaya Anda terjebak, terjerat oleh segala perangkap iblis. Dalam konteks ini kekudusan dosa. Take extreme measures. Apapun yang perlu Anda lakukan untuk Anda keluar daripada jerat iblis. Anda mendekat dari sana. Lakukan itu. Level up di dalam pengertian kita. Di dalam konteks kalau kita berbicara pernikahan. Bahwa pernikahan didesain oleh Tuhan sekali untuk selamanya. Sampai maut memisahkan. Tidak ada klausal perceraian. Mudah? Saya rasa enggak. Maka Yesus bilang, kamu mendengar tapi aku berkata. Ini masih terlalu rendah menurut Yesus. Padahal ini sudah saleh banget standarnya siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi Yesus berkata engkau harus lebih benar dari mereka. Sehingga bukan hanya mudah menurut saya atau sulit, tetapi mustahil menurut saya. Oleh sebab itulah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus adalah orang yang sempurna, yang menghidupi Taurat, hukum Taurat dengan sempurna. Sehingga dia bisa menjadi korban yang sempurna untuk Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya beroleh keyakinan. Dan Anda dan saya boleh teguh berkata bahwa aku bisa menghidupinya. Karena kasih karunia daripada Tuhan. Saya harap ini menguatkan Anda. Memberikan Anda modal, bekal untuk Anda membangun keluarga. Baik Anda yang masih single yang nanti akan masuk dalam keluarga maupun saat ini Anda sudah berkeluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berhenti berkata-kata. Tetapi Engkau Roh Kudus yang terus berbicara dengan lantang di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Aku berdoa, Engkau sendiri yang ajar kami untuk level up di dalam perkataan kami. Di dalam pikiran kami. Di dalam pengertian kami. Sehingga kami boleh memenuhi panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini. Saya rindu berdoa untuk setiap laki-laki khususnya di hari ayah ini, di Father's Day ini. Laki-laki baik Anda yang belum menikah maupun Anda yang sudah menikah maupun Anda seorang ayah. If it is you, kalau itu Anda, saya rindu Anda boleh menaruh tangan di dada Anda. I want to pray specifically for you. Kalau Anda di sebelah laki-laki, siapapun itu, Anda bisa arahkan tangan kepada mereka. They need your support. They need your help. Untuk menghidupi panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. That this man will rise up. Akan bangkit. Akan menjawab panggilan Tuhan. Panggilan-Mu di dalam kehidupan mereka. Sebagai laki-laki. Sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan, aku berdoa bahwa mereka tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Yang sepertinya taat kepada firman-Mu. Tetapi mereka akan mengandalkan Engkau di dalam setiap kelemahan mereka. Dan mereka berkata, Tuhan, aku mau setiap perkataan yang keluar dari mulutku, perkataan yang memberi kehidupan. Perkataan yang membangun, perkataan yang meluncurkan, perkataan yang memberikan pengharapan. Aku mau berdoa untuk setiap dari mereka. Setiap pikiran mereka boleh ditawan dan diletakkan di bawah kaki Kristus.
Sehingga pikiran mereka menjadi tempat yang subur untuk Tuhan boleh tanamkan benih-benih ilahi. Kekreativitasan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga ketika engkau mulai sirami Roh Kudus, maka setiap benih ini akan tumbuh, akan berakar dengan kuat dan menghasilkan buah yang begitu lebat yang akan memberkati tidak hanya hidup mereka, tetapi hidup keluarga yang mereka pimpin, hidup orang-orang di sekitar mereka, Tuhan. Dan aku berdoa, mereka beroleh pengertian. Mereka beroleh pengertian. Di mana-mana kata Tuhan, ketika kami beroleh pengertian, disitulah kami bisa mengerti lebih lanjut lagi akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami nggak menjadi serupa dengan dunia, tapi kami diperbaharui pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan laki-laki ini menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Sehingga siapapun yang ada di sekitarnya, keluarga yang dipimpinnya akan diberkati dan disebut diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini. Kau berkati pernikahan yang saat ini mungkin sedang struggling, yang sedang di dalam ujian. Aku berdoa Engkau sendiri yang mampukan mereka keluar dari ujian ini dengan hikmat yang Kau berikan, dengan kekuatan yang Roh Kudus sudah sediakan bagi setiap mereka untuk melaluinya. Bahkan kalau itu pernikahan orang tua kami yang saat ini sedang bermasalah, kami berdoa Engkau sendiri yang beracara, Engkau yang bekerja, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sanggup persatukan Tuhan. Pernikahan orang tua kami yang saat ini retak, yang saat ini kurang baik. Kami serahkan mereka Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami musibah, yang sedang bersedih, penghiburan dari Allah boleh ada bersama dengan mereka. Mereka yang perlu mujizat, Tuhan turut campur tangan di dalam apapun yang mereka perlukan, baik itu pekerjaan, baik itu anak, baik itu jodoh. Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Aku berdoa untuk mereka yang saat ini sakit, berikan kesembuhan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan boleh angkat tangan-Mu terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa memampukan Anda dan saya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk menghidupinya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya, yang menerima, sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Have a great Sunday.